Tingkat kesabaran setiap orang berbeda-beda. Kamu akan mengetahui seberapa besar tingkat kesabaranmu dengan mengikuti tes yang ada di video ini. Selain itu, ada bonusnya, kamu akan diberitahukan langkah-langkah untuk mengembangkan kesabaranmu ke depannya. Oleh sebab itu, ikuti video ini dari awal sampai selesai ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sabar itu diterjemahkan bahwa orang itu tahan menderita, tahan menghadapi cobaan, orang itu tabah. Dan yang paling penting adalah bahwa kesabaran adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan seseorang. Oleh sebab itu, jangan sampai kita kehilangan kesabaran di dalam mengerjakan sesuatu hal. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita kehilangan kesabaran, maka segala sesuatunya itu akan runtuh, akan ambruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengenal diri kita seberapa besarkah kesabaran yang kita miliki, dan kalau kita masih minim di dalam kualitas kesabaran kita butuh tingkatkan. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini, saya ingin menyampaikan sesuatu hal terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam tes seberapa besar kesabaranmu. Coba kamu pikirkan, apakah ada profesi di dunia ini yang tidak membutuhkan kesabaran? Saya pikir tidak ada. Profesi apapun senantiasa membutuhkan kesabaran, bukan? Ada pepatah dari Tiongkok kuno mengenai kesabaran. Bila kamu sabar, kamu akan melihat daun murbai menjadi daun sutra. Kira-kira begitu bunyinya di dalam bahasa Indonesia. Pepatah Tiongkok tersebut sudah merangkum sebuah proses yang panjang. Proses bagaimana ulat memakan daun murbai dan kemudian ulat itu membuat kepompong. Dari kepompong tersebut akan diurai benang sutra. Dari benang akan dijalin, akan ditenun menjadi kain. Dari kain itu baru akan dibentuk, dijahit, dipotong, diproses lagi sampai menjadi gaun sutra yang mewah, gaun sutra yang sangat berkualitas. Itu sebuah proses yang panjang. Namun proses yang panjang itu bisa dilalui bila ada kesabaran. Oleh sebab itu kesabaran sangat penting ya. Nah, kita akan mengukur seberapa besarkah kesabaran yang ada di dalam diri kamu. Ikuti tesnya dan jawab 5 pertanyaan ini secara jujur ya. Pertanyaan pertama, kamu sedang belanja di pasar swalayan dan kamu sedang mengantri di antrian kasir.
Namun ketika kamu melihat kasirnya itu menurut kamu bergerak begitu lambat, apakah yang akan kamu lakukan? A. Kamu akan tetap berdiri di dalam antrian untuk membayar belanjaanmu tersebut. Atau B. Kamu menggerutu, kamu kesal, dan kamu membatalkan semua belanjaanmu itu. Pertanyaan kedua, kamu sedang dalam perjalanan menuju ke luar kota. Dan tiba-tiba kamu tahu bahwa kamu lupa membawa sikat gigi. Apakah yang akan kamu lakukan? A. Kamu tersenyum dan kamu membayangkan bahwa kamu akan ketika sampai di kota tujuan, kamu akan pergi ke toko dan kamu akan membeli sikat gigi yang baru. B. Kamu ngedumel, kamu kesal, dan kamu memaki-maki dirimu sendiri kenapa kamu sampai lupa membawa sikat gigi itu. Pertanyaan nomor 3. Temanmu sedang bercerita kepadamu bahwa dia berbeda pendapat dengan orang lain. Lantas apakah yang kamu akan lakukan? A. Kamu mendengarkan cerita temanmu dan kamu berusaha memahami perbedaan antara pendapat temanmu dan pendapat orang tersebut. B. Kamu segera membela pendapat temanmu dan menyalahkan pendapat orang itu. Pertanyaan keempat, kamu sedang berlatih senam dengan seorang yang lebih muda, yang rupanya adalah orang yang sedang belajar senam. Dan nampaknya dia tidak bisa mengikuti instruksi senam dengan baik. Lantas apa yang kamu akan lakukan? A. Kamu akan menyemangati orang muda tersebut supaya menjaga kepercayaan dirinya. B. Kamu akan berkata bahwa kamu sibuk, kamu punya agenda yang lain, dan kamu meninggalkannya, dan kamu menghindari untuk berlatih senam bersama dia di kemudian hari. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kelima. Kamu sedang ada di dalam bis kota, dan kamu sedang terjebak dalam kemacetan yang panjang dan parah. Apakah yang akan kamu lakukan? A. Kamu akan membuka buku dan membacanya, atau membuka majalah, atau membuka gadgetmu, dan melihat-lihat apa yang ada di dalam gadgetmu. B. Kamu mengomel, menggerutu, dan membayangkan bahwa kamu akan telat sampai ke tujuanmu. Cara menghitung dari jawaban-jawaban tadi adalah setiap jawaban A yang kamu pilih itu nilainya adalah 2. Dan setiap jawaban B yang kamu pilih nilainya adalah 0. Kamu jumlahkan sesuai dengan jawaban yang kamu pilih. Dan hasilnya adalah, bila hasil nilaimu adalah 0 sampai 5, berarti kamu adalah orang yang kurang sabar. Kamu perlu mengembangkan kesabaranmu lebih besar lagi. Dan kalau nilai kamu 6 sampai 10, berarti kamu adalah orang yang cukup sabar. Dan kamu bisa diandalkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kesabaran. Sekarang kita akan masuk kepada langkah-langkah bagaimana supaya kamu bisa memperbesar tingkat kesabaranmu. Untuk memperbesar tingkat kesabaran kamu, ada 5 langkah. Langkah yang pertama adalah bayangkanlah hasil yang akan kamu dapat. Ketika kamu sedang mengerjakan sesuatu,
dan durasinya adalah satu waktu tertentu, untuk kamu tetap bisa bersabar dalam mengerjakan itu, kamu perlu berkonsentrasi untuk membayangkan hasil yang kamu akan dapat setelah kamu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itu akan membantu kamu untuk bersabar mengerjakannya. Langkah yang kedua adalah berpikir panjang. Ya, berpikir panjang. Biasanya tindakan-tindakan emosional adalah tindakan-tindakan yang spontan. Ya, ketika kamu sedang melakukan sesuatu yang sudah begitu tekun kamu jalani dan sebentar lagi akan selesai, namun kan ada hal-hal yang emosional, kamu melakukan tindakan yang spontan, justru itu merusak semua pekerjaan yang kamu sudah lakukan. Kamu mungkin bisa memperbaikinya, tapi kamu akan membutuhkan waktu yang panjang. Bekerja 2 kali lipat, lebih banyak dan lebih panjang. Tapi kalau kamu sebelum melakukan apapun, kamu berpikir lebih panjang. Kamu memikirkan, jangan melakukan itu, jangan emosional, jangan mengambil keputusan yang spontan tanpa berpikir panjang. Kamu akan diselamatkan dari tindakan-tindakan yang salah. Oleh sebab itu, sebelum mengambil keputusan, berpikir panjanglah. Bayangkan apa yang akan kamu dapatkan ketika kamu sudah selesai menunaikan semua pekerjaan itu. Ketika kamu sudah selesai menunaikan setiap tanggung jawab itu. Itu akan membantu kamu untuk bersabar. Langkah yang ketiga, kamu perlu mengatur fokus kamu kepada hal yang positif. Kalau kamu sedang mengerjakan sesuatu dan fokus kamu kepada hal yang negatif, itu akan mengendorkan daya tahanmu. Itu seperti ban sepeda atau ban mobil yang digembosi sehingga daya tahan kesabarannya akan berkurang secara drastis dan kamu akan melepaskan itu sebelum menunaikannya. Tapi kalau kamu fokus kepada hal-hal yang positif, kepada hasil yang baik dari apa yang kamu akan raih setelah kamu menyelesaikan pekerjaan tersebut atau menyelesaikan tugas tersebut atau tanggung jawab tersebut, maka itu justru akan membangun motivasi kamu lebih besar lagi, dan lebih besar lagi. Fokus itu sangat penting. Kalau kamu ingin mengetahui tentang fokus yang lebih jauh lagi, lebih mendetil lagi, kamu bisa lihat di link yang saya tampilkan di atas. Ya, kamu tinggal klik, kamu akan belajar tentang kekuatan sebuah fokus yang bisa menolong kamu dalam menghadapi masa-masa sulit. Hal yang keempat, untuk kamu memperbesar tingkat kesabaranmu adalah jangan berhenti belajar dan memperbaiki. Tahukah kamu bahwa Thomas Alva Edison harus mencoba bertahun-tahun sampai dia berhasil menemukan listrik? Dia mencoba, dia gagal. Di pencobaan kedua, dia perbaiki. Dia masih gagal. Di pencobaan ketiga, dia perbaiki. Sampai kepada percobaan yang ke-100 mungkin. Sampai kepada percobaan yang kesekian ratus. Dia selalu perbaiki. Dan dia belajar dari kegagalannya. Sampai akhirnya Thomas Alva Edison berhasil menemukan tenaga listrik. Dan dari situ kita terbantu sampai sekarang. Oleh sebab itu ketika kamu gagal jangan berhenti. Ketika kamu gagal jangan stop. Ketika kamu stop kamu berhenti pada kegagalan. Tapi ketika kamu bangkit, kamu memperbaiki, kamu belajar dari kesalahanmu dan kamu perbaiki, kamu pasti bisa akan meraih sebuah hasil yang baik. Saya masih ingat
Bagaimana ketika saya memulai lembaga pendidikan di tahun 2004, saya mencoba banyak metode supaya saya bisa menemukan metode terbaik bagi anak-anak didik kami. Dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan saya hikmat sehingga saya bisa menemukan sebuah metode yang khas, sebuah metode yang istimewa yang kami lakukan sampai hari ini. Dari tahun 2004 sampai tahun 2020, metode itu tetap relevan dan tetap sangat produktif, sangat berhasil, teruji keberhasilannya dengan keberhasilan dalam mendidik anak-anak didik kami. Bukan hanya ratusan, tapi sudah ribuan anak-anak didik kami yang sudah lulus dari lembaga kami, itu terbantu dengan metode tersebut. Bukan hanya mencapai nilai yang baik dan tinggi, tapi mereka memahami pelajaran. Bukan sekedar menghafal, tapi mereka memahami pelajaran tersebut. Itu adalah buah dari sebuah proses kesabaran. Oleh sebab itu, jangan berhenti. Belajar lagi, perbaiki lagi, sampai kamu meraih hasil yang kamu inginkan. Langkah yang kelima, percayai bahwa kesabaran itu pasti berbuah manis. Ya benar, kesabaran pasti berbuah manis. Seorang petani dengan sabar dia menggarap ladangnya, dengan sabar dia membajak ladangnya, dia membajak tanahnya, dengan sabar dia menanamkan benih-benih padi. Dengan sabar dia menyiraminya, dia memeliharanya. Dengan sabar dia memelihara padi-padinya itu. Dan pada waktunya panen, maka panennya adalah panen yang memuaskan. Jadi kesabaran adalah sebuah proses yang memang menjadi bagian dari dalam kehidupan manusia. Orang yang tidak kuat dalam menjalani proses kesabaran, orang itu akan mudah menyerah, orang itu akan mudah putus asa, akan berganti-ganti profesi, berganti-ganti tempat bekerja, berganti-ganti pasangan. Ya, kenapa? Karena masalahnya sebenarnya bukan ada pada tempat dia bekerja. Masalahnya mungkin bukan ada pada pasangannya. Masalahnya mungkin bukan ada pada orang lain. Tapi mungkin masalahnya ada pada dirinya sendiri karena dia tidak sabar. Saya berharap apa yang saya sampaikan melalui video ini itu membantu kamu untuk mengatasi ketidaksabaran, untuk meningkatkan tingkat kesabaranmu lebih besar agar kamu bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Saya mengundang atau saya mengharapkan untuk kamu, kalau kamu belum mensubscribe channel Agus Vianus, silakan di-subscribe, silakan diaktifkan lonceng notifikasinya, silakan di-like, dan silakan dibagikan di media sosial kamu, supaya banyak orang juga bisa mendapatkan kebaikan dari video ini, sehingga kamu juga tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Dan saya mengucapkan terima kasih kalau kamu sudah menyaksikan video ini dari awal sampai pada selesainya. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Saya Agus Vianus.